Persiapan dari mulai stage design sampai pemilihan lagu, saya mulai menurunkan berat badan. Itulah yang paling susah, saudara-saudara. Why Kak harus menurunkan berat badan? Karena saya kadang kalau kita membawakan lagu yang banyak juga kan fisik kita harus terjaga. Makanya saya udah latihan fisik lagi. Terus karena di konser ini saya juga ingin memaksimalkan apa yang bisa saya berikan. Karena tiketnya juga tidak murah. Jadi saya nggak mau bikin penonton kecewa lah. Oke, mungkin udah dari, kalau boleh tahu berapa kilo sekarang, sudah turun berapa? Sekarang hari keberapa puasa ya? Ketujuh saya sudah hilang sekitar 5,5 lah. Wow, cepet banget ya. Mungkin tipsnya gimana? Kurangi makan, kurangi hawa nafsu. Karena memang sebenarnya kan pikiran kita kan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Jadi kalau saya sekarang mikirnya, karena saya lihat di sosial media juga banyak kan, di TV juga banyak. Jadi pikiran kita yang dikendalikan. Jadi yang penting asupan makanan, yang penting ada cukup, dah langsung. Bukanya pakai apa nih? Buka biasa, cuman sekarang saya biasain buka puasa minum jamu dulu gitu kan. Jadi agak senggang minum dulu, makan tuh udah agak kenyang. Jadi makan cuma dikit. Terus habis itu udah taraweh beres. Tidur. Gitu. Jadi cuman sahur tuh nggak sebetulnya kadang cuma nggak makan, cuman kayak kopi hitam atau enggak makan kurma, dah itu aja. Se-ekstrim itu ya Pak? Nggak ekstrim sih nggak sebenarnya, ekstrim. ada yang lebih gila lagi sebetulnya. Tapi mungkin kenapa pertanyaan harus ke Singapura, ke Malaysia gitu? Kenapa Indonesia belum mungkin? Belum rezeki mungkin. Tapi namanya pekerjaan dimanapun harus dilaksanakan, dan saya sangat bersyukur diberi kesempatan untuk masih ada di panggung ataupun bisa memberikan hiburan untuk semuanya. Jadi ya saya cukup syukur, alhamdulillah lah. Tapi mungkin nama kamu terlihat sangat jauh lebih besar di negara orang ya Pak, gitu rasanya. Tapi kan tetap hati saya Indonesia, di mana-mana. Dari mana? Dari Indonesia gitu. Apa sih mungkin alasannya memilih luar kan tadi? Apa mungkin persaingan di Indonesia ini banyak banget nyanyi baru yang mungkin punya talenta bagus? Kalau saya lebih realistis saja ya, karena yang nawarinnya memang dari sana gitu kan. Ada yang nawarin dari sana, ya udah gitu kan. Kalau di sini ya nggak ada yang nawarin, masih harus ngojol-ngojol kan ya juga gitu kan. Tapi saya juga pikir mungkin saya masih belum ada rezeki. Tapi ya mudah-mudahan suatu saat saya bisa bikin konser yang sebesar saya konser di luar negeri gitu kan, mudah-mudahan. Tapi ya dalam jangka waktu itu saya akan berusaha untuk memperbaiki diri saya, belajar lebih lagi dan nyanyi lebih bagus lagi lah, insya Allah. Tapi melihat persaingan di dunia industri sekarang seperti apa sih? Saya melihatnya memang kalau di industri musik banyak sekali penyanyi-penyanyi hebat yang bermunculan kan. Cuman kalau saya kadang seneng, jadi kadang saya juga belajar. Jadi kan kalau yang sekarang tuh udah punya teknik-teknik sendiri segala macam, saya justru sangat terbuka sekali untuk melihat teman-teman musisi yang baru dan luar biasa, istilahnya skillnya segala macam, karena saya juga sering melihat mereka, belajar juga dari mereka gitu kan. Jadi kalau saya justru malah kepacu saya untuk bisa lebih beradaptasi dengan situasi sekarang dan berusaha terus berkarya lah gitu. Kak, tadi fun fact-nya katanya kamu masih suka deg-degan. Terus kalau misalkan deg-degan duduk gitu. Fun fact-nya itu emang walaupun udah besar betul kayak gitu ya Pak? Itu kayaknya sudah mendarah daging. Jadi dimanapun saya kalau perform ataupun kayak di wawancara kayak gini pun kadang saya suka nggak jelas kan, memang kadang itu saya juga nahan grogi. Jadi memang kadang saya mencari suatu hal ataupun apa yang bisa saya lakukan untuk menenangkan diri. Kalau rekaman tadi saya duduk, kalau nyanyi, kalau di panggung saya pegang mic dua-duanya gitu kan. Itu untuk meredup grogi saya gitu. Oh masih sampai sekarang? Masih. Wow. Apa mungkin takut karena kalau boleh tahu berapa untuk harga tiket? Katanya luar biasa mehongnya ya. Ya kalau menurut saya mahal gitu kan. Ya gitulah. Kalian langsung cari sendiri nanti. Berarti ada yang fans Indonesia yang langsung ke ada yang dari Indonesia juga, ada yang suka terbang ke Malaysia ataupun ke Singapura. Jadi ya
saya amat bersyukur mempunyai masih ada yang support saya, terus memberikan kesempatan saya untuk masih berkarya di industri musik. Jadi ya saya berterima kasih juga buat teman-teman semuanya. Mas, ini jadi satu gebrakan gak sih? Kalau bisa dibilang kan udah lama nih nggak muncul tiba-tiba langsung konser dua. Ini jadi satu gebrakan jadi cakrakan gitu. Ya saya sebetulnya orangnya memang nggak terlalu mikirin kudu gimana. Jadi memang saya orangnya memang selalu let flow. Jadi kalau ada kesempatan ya saya ambil, kalau belum ya saya ngerjain apa yang bisa saya kerjakan di sini gitu kan. Dan kalau dibilang gebrakan, ya saya cuman bisa bilang kalau ini mungkin suatu penghargaan buat saya. Masih ada yang memberikan saya kesempatan untuk bisa mempertunjukkan sebuah pertunjukan musik gitu kan. Jadi ya bersyukurlah gitu. Tapi ketika memang ada beberapa yang menyebut masa cakrakan sudah mulai berhenti, ini seperti apa sih? Berlayarlah. Enggak, maksudnya yaitu setiap orang mempunyai opini masing-masing. Kalau saya orangnya memang nggak terlalu mikirin, karena memang alhamdulillahnya sampai sekarang saya masih diberikan kesempatan untuk ada nyanyi gitu kan. Cuman memang saya jarang posting. Berarti apakah off air-nya ya lebih cuan dibandingkan on air ya? Tanya sendiri. Gitu ya. Lebih mengambil ke off air berarti ya. Karena memang saya kalau mempromosikan sesuatu memang harus ada materi dulu yang dipromosikan. Makanya saya bingung kalau umpamakan saya harus ada di televisi, kalau nggak ada yang dipromosikan, sedangkan saya di musik kalau nggak ada materi yang ingin saya perlihatkan, jadi saya bingung gitu kan. Jadi kalau untuk diberikan kesempatan untuk hadir di televisi bukan untuk musik, mungkin saya agak sedikit diskusi dengan tim saya gitu. Berarti kemarin lama mungkin sebenarnya banyak tawaran panggung itu yang benar-benar off air semua ya. Alhamdulillahnya. Bahkan kemarin pemilu kan. Jadi memang alhamdulillahnya masih di ranah-ranah seperti itulah. Ingin selain tadi konser ada kayak misalkan single baru atau lagu baru yang mungkin berbeda dari cakrakan sebelumnya dengan warna musik berbeda. Sempat kepikir seperti itu Mas? Itu masih dalam progres. Memang ada di tahun kemarin juga ada beberapa lagu yang sudah saya rekam yang belum saya keluarkan. Nah, rencananya insya Allah tahun ini juga. Tapi masih ya, kalau saya sih berkelutnya di dunia musik. Pengen belajar dunia bisnis tapi otak saya belum kesampaian gitu. Jadi saya cuman kayak diajarin sama kakak saya, cuman kayak bikin rumah makan ataupun yang kecil-kecil lah. Kayak gitu-gitu kalau di kampung saya sudah mulai lakukan gitu. Untuk musik sendiri ada perubahan nggak sih? Maksudnya ada menyesuaikan lebih variatif memang. Karena ya saya bilang tadi, memang saya melihat teman-teman musisi yang sekarang memberikan karya yang luar biasa tuh justru menjadi bahan untuk saya yang saya belajar gitu kan. Saya bisa beradaptasi dengan situasi. Saya juga ingin mencoba sesuatu hal yang baru di karir musik saya. Genre barunya apa yang mungkin sudah terpikir itu? Kalau misalnya pop dengan ini sekarang mungkin ada beberapa lagu blues yang sudah saya rekam juga. Terus ya masih di sekitaran pop sih, cuman popnya nuansanya lebih beda-beda lah, lebih variatif gitu. Dan sekarang banyak juga elektrik dance. Ikut kesana nggak sih? Mungkin kalau saya nanti pongdut ya. Karena dance music saya dulu sempat nyobain 2015-an. Saya sempat kolaborasi sama DJ dari Belanda waktu itu untuk tim songnya sebuah acara lah. Tapi kadang sebagai musisi saya cukup untuk merasakan gini. Terus kadang kita mikir nih, kayaknya saya pun ngerasa kurang pas di sini. Tapi kan itu proses kita untuk belajar gitu kan. Kayak makanya untuk dance music mungkin saya harus belajar dulu. Harus mempelajari lagi gitu kan, biar memberikan karyanya nanti lebih maksimal untuk dengarkan. Tapi cara sendiri tipe yang idealis atau memang ngikutin? Kalau saya tetap karya harus maksimal, tetap harus bisa dinikmati oleh masyarakat, dan dapur pun harus ngebul. Nah, gitu kan. Tetap dong, kita
kalau sisi idealis kita tunjukkan kalau sama teman-teman, oh kita ngeband nih di nyumbang di kafe segala macam, boleh lah. Tetap kan karena pekerjaan saya memang bernyanyi, jadi di musik, jadi kita sebisa mungkin harus bisa menyesuaikan dengan apa yang ada gitu. Oke. Thank you Aman? Kakak Aman Sentosa.